Teori ini menjelaskan bagaimana memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan secara penuh pengetahuan dari informasi untuk investor. Efisiensi pasar ini mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Pada dasarnya, teori ini dapat digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Ada 3 bentuk macam utama dari bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah. Yang dimaksud ini adalah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi bentuk pasar setengah kuat. Yang dimaksud adalah harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, ada efisiensi pasar bentuk kuat. Ini adalah harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk yang private. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Menurut Kotler dan Keller, teori ini menjelaskan tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen di sini dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalam prosesnya pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor. Di antaranya, yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya ini ada beberapa sub, di antaranya yang pertama budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial diantaranya ada kelompok referensi, kelompok keluarga, dan peran dan status. Yang ketiga ada faktor pribadi, usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri. Yang terakhir gaya hidup. Yang terakhir ada faktor psikologis. Subbabnya terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Perilaku konsumen dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada perilaku konsumen rasional, dan yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Perbedaan dari kedua perilaku konsumen ini, yang pertama yang rasional itu membeli produk dengan memperkirakan kegunaan dari produk tersebut, seperti kualitas atau mutu produk tersebut yang harus diperkirakan oleh konsumen yang membelinya. Yang irasional ini membeli produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk itu sendiri.